juga dari perkara yang penting yang berhubungan dari akidah as-sahihah yang berhubungan dengan Allah juga adalah alim iyalak bi annana sanara rabbana yaumal qiyamah. Maka kita mengajari anak-anak kita bahwa Allah itu akan kita bertemu dengannya di hari kiamat. Maksudnya di hari kiamat dan di surga. Limada? Li'anna iyalana hum yusallun wa yasumun. Maka suatu hari setelah dia bertanya, Mama, aina Allah? Nahnu na'buduhu walakin aina makanu? Fis sama. Aina dalil ar-Rahman 'alal arsy istawa? Amintum man fis sama? Tamam. Baqiya soal. Ya Mama, nahnu nusalli wa nasum. Lillah sah? Na'am. Mata nahnu nara rabbana? Kapan aku akan melihat Allah yang kami sembah itu? Maka ini pun akidah as-sahihah yang harus ditanam dari kecil. Fanaqul nahnu nara rabbana fi hadhihi dunya. Katakanlah akidah ahlu sunnah, wahai anakku, di dunia kamu tidak akan pernah melihat Allah. Mana dalilnya? Al-Quran. Di saat Musa meminta melihat kepada Allah, lantaroni, kamu tidak akan masuk, tidak akan mampu untuk melihatku, kata Allah. Wa fil hadis, diriwayatkan oleh Imam Muslim mu'allaqan dan disambung oleh Ashabus Sunan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kalian pasti tidak akan pernah melihat Rabb kalian setelah kalian meninggal. Oh begitu, Mama, iya. Begitu, wahai ayah, iya. Ya Ummi, kalau begitu berarti ada malam-malam saya sholat misalnya kemudian sholat dengan khusyuk, tiba-tiba datang cahaya dan berkata, ana rabbukumul a'la, kafa. Maka aku adalah Rabb yang tinggi, cukup, gak usah lagi ibadah, kamu sudah mencapai tingkat wali. Jadi itu gak sahih lah, ada mustahil. Oh begitu. Jadi datang cahaya itu ada syaitan, irmi bini alik, maka itu adalah syaitan, lempar dengan sendal kamu. Ini pemahaman dari kecil. Li'anna kam minas sufiyah magrurun bi ibadati wa ba'da dzalik ja'a syaitan wa yaqul ana rabbukumul a'la fi layali. Datang mungkin 3 malam, cahaya berkata aku Rabb kamu, cukuplah kamu dalam peribadatan. Akhirnya dia baper dan mengatakan saya sudah mencapai tingkat wali. Dan dari guru-gurunya dulu mengajarkan di akhir surat dari Hijr, Al-Hijr mengatakan wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Beribadahlah kamu sampai mencapai tingkat yakin. Makna yakin ay ilmul yaqin, ma'rifatullah. Maka akhirnya saya sudah mencapai tingkat wali. Idan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Qad wasaltul yaqin. Idan khalas manahtaj ila ibadah. Limada khata' kama hada? Li'annal aqidah khati'ah, bahwa Allah bisa datang di bumi. Idan al-aqidah sahihah, Allah itu tidak pernah kita lihat di dunia. Sehingga jika datang cahaya berpendar mengatakan ana rabbukumul a'la, i'lamu hada aduwullah, itu adalah musuh Allah yang ingin menipu kalian. Hakada ya Abdurrahman, idza ja'a bilail wa ya Hudzaifah anta satarmi bini al, ada mus Allah, ada syaitan. Taib. Maka itulah keyakinan bahwa di dunia kita tidak melihat Allah, namun di hari akhirat kita akan melihat Allah. Mana dalilnya? Sebutkan dalil-dalil yang pendek. Misalnya Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bahwa sungguhnya orang-orang yang beriman itu akan masuk surga wa ziyadah, dan tambahan. Apa tambahan? Itulah kamu ingin melihat Allah? Iya wahai ibuku, maka beribadahlah. Nanti kamu masuk surga. Di surga kamu akan melihat Allah, bonus tambahan, nikmat tambahan. Dan juga tambahan lagi dengan ayat wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Maka wajah-wajah mereka dalam keadaan sumringah berbahagia di saat di surga melihat Allah. Adapun penjelasan di dalam hadis banyak, di antaranya hadis yang mutawatir dari Abi Hurairah, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar la tuzahimun. Bahwa kalian akan melihat Allah
seperti kalian melihat rembulan. Maknanya Allah bukan seperti rembulan, tetapi posisi melihatnya itu kaifiahnya seperti melihat rembulan. Semua orang akan melihat Rabb di tempatnya. Dan juga di hadis Muslim dari Suhaib ibn Sinan, di saat penduduk surga masuk kepada surga, Allah berkata, hal azidukum syai'a, tidaklah wahai penduduk surga aku menambahkan kenikmatan kepada kalian. Maka mereka terheran dan mengatakan, ya Rabb, qad angqatana minan nar wa dakhalnal jannah wa bayatta wujuhana, engkau telah memutihkan wajah kami, menyelamatkan kami dari api neraka dan memasukkan kami kepada surga. Kenikmatan apa lagi yang akan engkau berikan ya Allah? Maka Allah kasafa wajhahu aw rafa'al hijab bainahu wa baina ahlil jannah. Maka Allah membuka hijab dari wajahnya, terkesiap seluruh penduduk surga, seakan-akan belum pernah melaksanakan kenikmatan surga di saat melihat Allah, lupa dari kenikmatan surga yang ada. Maka camkan ini untuk anak-anak kita dari permasalahan al-aqidah al-sahihah. Dan juga jika anak kita salah dari segi ibadah-ibadah dan adab dan akhlak, jangan kita biarkan. Itu juga dari tarbiyah Nabi. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Umar ibnu Abi Salamah, Robib, Nabi, apa makna Robib? Anak dari Ummi Salamah ataupun Abu Salamah yang meninggal, dan Nabi menikahi Ummi Salamah. Maka Robib adalah anak dari istri Nabi. Maka Umar namanya. Dan dia tinggal bersama Nabi. Karena Nabi menikahi Ummu Salamah, maka Abu Salamah meninggal mempunyai anak Umar. Umar itu tinggal bersama Nabi dan dia masih kecil. Maka diajari oleh Nabi adab. Tidak mentang-mentang anak kecil merengek-rengek, dibiarkanlah daripada bising. Ataupun dibiarkan saja. Nanti dia besar akan menganggap itu adalah perkara yang benar. Tetapi jika ada kesalahan dari segi syariah, tegas. Meskipun akan nangis, meskipun akan apa yang jelas, tegas. Maka di sini di dalam hadis disebutkan bahwa di saat Nabi didatangkan makanan hidangan, dan ini juga menjadi sunnah bagi kita, sunnah makan itu berjamaah. Dan Nabi dulu seorang Nabi, bukan manusia biasa, bukan hanya sekedar presiden. Makan disohan dengan robib-robibnya, makan disohan dengan sahabat-sahabatnya yang mengikutinya. Maka makan disohan berjamaah itu sunnah, dan sunnahnya Nabi kita. Maka di saat didatangkan sohan untuk makan bersama, dan Umar ibnu Abi Salamah makan bersama Nabi, maka Umar ibnu Abi Salamah tidak sabar. Makanya tangannya menjulur kepada sohan. Maka dipegang oleh Nabi, karena ini kesalahan. Tidak dibiarkan anak kecil, tidak, dibenarkan dari kesalahan-kesalahan agar persepsinya menganggap itu adalah salah sampai dia besar. Maka ditangkap tangannya yang berjalan-jalan, mungkin sampai kepada depan Nabi juga, dan tidak membaca basmalah. Maka ditangkap dan dikatakan, ya gulam, wahai anak kecil. Syahidnya ya gulam, anak kecil. Pendidikan, mengajari kebaikan mulai dari kecil, dari hukum-hukum fikih dan sebagainya, dan tidak dibiarkan dalam keadaan kesalahan. Ya gulam, samillah, wahai anak kecil, ucapkan bismillah. Wakul biyaminik, dan makan dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah di sohan dari bagian yang ada di depan kamu. Maka di sini faidah yang sangat besar dari hadis yang sahih diriwayatkan Muslim ini. Pertama, poin pendalilan kita tarbiyatul aulad. Kita tidak membiarkan anak-anak kita di saat salah dibiarkan begitu saja, tidak. Diajari taghirul munkar mulai dari kecil. Diajari fikih-fikih yang benar. Maka di sini yang kedua juga diajari fikih yang benar apa? Kewajiban membaca basmalah di saat sebelum makan. Dan kedua, kewajiban memakan dengan tangan kanan. Maka diajari anak kecil ini, karena anak kecil ini mafhum mukhalafahnya tidak membaca bismillah dan akan makan dengan tangan kiri. Maka diambil oleh Nabi tangannya.
Dan yang ketiga menjadi pendalilan tentang tawaduknya Nabi apa? Makanlah berjamaah dari daerah kekuasaan, daerah teritorial yang ada. Maknanya dia makan bukan sembarangan. Makan dari makanan yang ada jauh di depannya atau wilayah kekuasaan dari daerah teritorial temannya yang sebelah. Seperti di sini kalian makan satu sahan, Abdurrahman makan makanan di depan Maura ataupun di depan Hammam, maka ini tidak adab. Harus di daerahnya masing-masing. Namun di daerahnya masing-masing kalau sudah tereksplorasi dan dieksploitasi, tambangnya sudah habis, bisa lari ke daerah teritorial lain, itu dengan izin. Maka di sini Nabi mengajari, wa kul mimma yalik, makanlah di daerah teritorial masing-masing. Maka di sini ajaran dari Nabi yang sangat agung kepada anak-anak kecil agar diajari dan juga disunahkan agar bapak-bapak bersama anak-anaknya sholat makan dengan nampan yang sama, itu lebih baik, memberikan sifat tawadhu. Dan kapan kita bisa berkumpul dengan anak-anak kita kecuali di saat kita makan. Maka bapak-bapak yang bekerja di siang hari pulang petang, kemudian waktu makan pun anak-anak makan sendiri dengan piring, kita dengan piring. Kapan kita bertemu anak dengan istri, dengan anak-anak? Namun di saat kita bertemu dengan anak dan istri, maka kita tawadhu sebagai pemimpin keluarga bertemu dengan anak-anak kita. Dan yang kedua, kita bisa pergunakan makanan dengan anak-anak sambil menunggu makanan datang ataupun makanan masih panas menunggu dingin. Indak ya fulanah, mada dars al-yawm ba'da dhuhur. Indak ya waladi, mahalu fulan ibnu fulan. Diberikan juga taujihat ataupun pelajaran-pelajaran yang tadi kita dengar di pelajaran zuhur, di pelajaran asar, di pelajaran maghrib, dan itu yang kita lakukan. Makanya nanti makan zuhur bersama akan ditanya hadis sumu yauma yasumunan nas man sahabiyuh man akhrajah ihfadu minal an. Hafalkan sekarang. Maka inilah dari tarbiyatul aulad, di mana kita mentarbiyah anak-anak kita dari akidah as-sahihah minas sighar, dan juga dari ilmi tauhid minas sighar, dan juga dari fikih makan tadi yang diajarkan oleh Nabi minas sighar, dan juga taghyirul munkar kepada anak-anak kita lakukan dari sighar. Maka anak-anak kita jika salah, jangan sungkan-sungkan kita berikan nasihat. Kalau bisa terus-menerus dipukul juga, seperti kita di sini para masbuker anak-anak mendapat pukulan ataupun yang tidak mentasmi misalnya. Alhasil semuanya kembali kepada pembimbing dan kepada yang dibimbing, terjadi simbiosis mutualisme. Maka anak-anak butuh curahan rasa kasih sayang dari kedua bapak, maknanya kedua orang tua, dengan diajari akidah yang sahihah dari kecil dan ahkam-ahkam fikhiyah yang benar. Maka inilah yang bisa kita berikan di sesi yang ketiga ini. Wa naktafi ila huna.